Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat berkumpul di kelas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang jarak, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebelumnya teman-teman atau anak-anak ada yang tahu Al-Quran dan Al-Quran itu apa? Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Namun yang kedua yaitu fungsi Al-Quran. Yang ketiga, pedoman Al-Quran dalam menerapkan hukum. Jadi nanti di sini Bapak akan memberikan kelompok, yaitu ada 3 kelompok untuk membahas pokok pembahasan kita pada hari ini. Kelompok pertama ada Mas Abdad, Mas Roy, ada Mas Amin, Mas Yusuf, Mas Ikam, dan Mas Randa. Jadi Bapak beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan isi pokok pembahasannya. Marilah untuk teman-teman untuk didiskusikan dari sekarang. Baiklah, karena waktu sudah habis, sudah 10 menit berlalu. Kira-kira dari kelompok mana dulu nih yang ingin maju untuk membahas isi pokok pembahasan yang sudah dibagi atau yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya? Kita dari kelompok mana dulu yang maju? Saya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju dan berdiri saya di sini tidak merupakan sebuah diskusi yang tadi kami diskusikan. Pembahasan tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Seluruh ulama bersepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Al-Quran merupakan pedoman paling tinggi bagi umat Islam. Oleh sebab itu, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran merupakan ketetapan atau khitab yang harus diikuti dan ditaati. Nah, ketika seseorang mengetahui satu hukum tertentu terhadap segala hal, yang pertama kali dilakukan adalah mengistimbatkan hukum tersebut pada Al-Quran. Apabila tidak ada dalam Al-Quran, maka dari hadis dan seterusnya. Sumber hukum yang diyakini oleh para ulama harus tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Quran mempunyai pokok-pokok isi kandungan sebagai berikut. Pertama, akidah. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah pengabdian makhluk kepada Sang Khaliq atau Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak. Akhlak ialah membicarakan tentang perbuatan baik dan tercela. Yang terakhir, janji dan ancaman. Janji yang dimaksud di sini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala atau nilai kebaikan dari Allah bagi orang yang melakukan amal soleh. Ancaman adalah balasan siksa bagi orang yang mengambil perintah Allah di dunia dan di akhirat. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke,
Oke, kita beri aplaus dulu kepada teman kita. Oke, jadi itu ya anak-anak, bagaimana sudah dijelaskan kelompok 1 bahwasannya kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu, bahwa ulama mengatakan sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Quran mempunyai pokok-pokok isi pembahasannya, yaitu ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada janji dan ancaman dan sebagainya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan kepada kelompok 1 tadi. Oke, selanjutnya kelompok 2 bisa perwakilannya boleh maju untuk menjelaskan apa yang telah didiskusikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini menjelaskan, dan saya dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang fungsinya Al-Quran. Fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan kitab suci yang mengatur segala bentuk perbuatan, baik kebaikan maupun amalia. Adapun fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. A. Petunjuk dan rahmat. Ayat Al-Quran mengandung hikmah sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. B. Pembeda. Dengan mempelajari Al-Quran, kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram. C. Nasihat dan obat. Al-Quran juga diturunkan sebagai pelajar mauziah. Melalui pengajaran Al-Quran, manusia akan terbimbing dalam kehidupan sehingga kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin ini aja yang dapat kami sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Teman-teman, jadi Bapak tadi sudah menjelaskan bahwasanya fungsi Al-Quran itu diberikan oleh Allah tentunya sebagai pedoman bagi hidup manusia. Sebagaimana Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk dan rahmat, pembeda dan nasihat dan obat. Oke, selanjutnya itu kelompok 3. Kelompok 3 silakan untuk perwakilan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 sedikit akan menjelaskan apa yang telah kami diskusikan itu, yaitu tentang pedoman Al-Quran dan menetapkan hukum. Dalam menetapkan hukum, aturan-aturan yang tercantum di dalam Al-Quran selalu disesuaikan dengan perkembangan fisik dan rohani manusia. Selain itu, juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau keadaan sosialnya. Oleh sebab itu, penetapan hukum dalam Al-Quran berpedoman pada 3 hal. Yang pertama yaitu tidak membebani dan tidak mempersulitkan. Sifat hukum dalam Al-Quran tidak memperberat dan tidak mempersulitkan manusia, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedua, menyediakan mempersedikitkan beban. Konsep menyedikitkan beban merupakan implementasi dalam konsep memberi kemudahan. Hal itu dapat kita pahami dari adanya keringanan dalam melakukan ibadah. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertimbangkan kondisi dalam situasi manusia dalam menetapkan hukum. Cara menetapkan hukum dalam Al-Quran tidak secara frontal, tetapi melalui proses secara bertahap atau berangsur-angsur. Inilah hasil
diskusi kami tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita penjelasan dari kelompok 3 tentang pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Jadi dalam menetapkan hukum, aturan-aturan yang tercantum di dalam Al-Quran selalu disesuaikan dengan perkembangan fisik dan rohani manusia. Selain itu juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau keadaan sosialnya. Bagaimana ada 3 yang dibahas tadi, yaitu tidak memberatkan atau tidak menyulitkan, menyedikitkan beban, dan berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Oke, baiklah anak-anak, alhamdulillah diskusi pada siang hari ini kita baca perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah maju. Mungkin dari anak-anak ada yang belum paham atau ada yang belum paham, kalau ibu bisa menanyakan kepada Bapak. Saya Pak, kurang paham dari fungsi-fungsi Al-Quran yang sudah dijelaskan tadi. Apa yang bisa kita ketahui lebih dalam tentang fungsi Al-Quran? Jadi untuk mengetahui lebih dalam lagi fungsi-fungsi Al-Quran itu ada banyak ya. Tapi ini Bapak hanya menyebutkan beberapa saja, yaitu sebagai penegas akidah bagi umat manusia. Yang kedua, sebagai penegas bidang ibadah yang merupakan manifestasi dari penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberi pelajaran dengan disebutkan kisah-kisah masa silam. Yang keempat, memberi kabar gembira dan ancaman. Ada yang dijelaskan dalam Quran surat Fussilat. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan, di mana apakah bisa dipahami? Silakan. Insyaallah paham Pak. Oke. Baiklah. Mungkin cukup sampai di sini aja kegiatan belajar mengajar kita. Semoga apa yang kita diskusikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya. Sekali dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.